Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan din kita, menyempurnakan nikmat-nikmatnya, dan menjadikan kita sebagai umat Islam sebagai sebaik-baik umat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, qudwatan lil amilin, dan hujjatan lis salikin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada para hambanya, dan sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar dan paling agung kepada seorang hamba adalah Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk menerima din atau agama yang lurus ini, yakni agama Islam, agama yang Allah ta'ala ridhoi untuk para hambanya. Dan agama ini adalah nikmat yang besar dan anugerah yang mahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terangkan keagungan dan kedudukan nikmat yang besar ini dalam firman-Nya di surah Al-Hujurat ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kemudian juga di surah Al-Hujurat ayat ke-7 Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan masih banyak ayat yang semakna dengan ini yang menerangkan bahwa Islam adalah atau iman adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat agung dan tinggi kedudukannya. Islam adalah agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima agama selain dari Islam sampai kapanpun juga. Allah tegaskan bahwa inna dina indallahil Islam di surah Ali Imran ayat 9. Kemudian Allah tegaskan wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dua ayat ini menunjukkan, menjelaskan, menegaskan tentang kekeliruan pemahaman yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Yang mengatakan bahwa hanya Islam yang benar bukanlah kita umat Islam, tetapi Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Ada yang mengklaim bahwa agama Nasrani, agama Yahudi, dan Islam adalah semua agama yang benar dan dapat mengantarkan pada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Yahudi, Nasrani dan juga Islam sama-sama agama samawi yang turun dari langit. Ini adalah jelas pemahaman dusta, pemahaman yang keliru, karena tidak ada lagi agama yang benar setelah Islam. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, keduanya pun membawa dinul Islam, membawa agama Islam. Adapun Yahudi dan Nasrani adalah agama batil yang diklaim dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Islamlah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
siapa saja yang Allah muliakan dan Allah cintai dengan memilih mereka memeluk agama Islam ini, maka wajib bagi mereka sebagai kaum muslimin untuk tahu betapa besarnya nikmat Islam ini, untuk sadar dan memahami betapa nikmatnya ketika kita berislam, dan wajib bagi kita menjaga dan perhatian terhadap Islam ini, ya. Dan selain itu juga harus waspada terhadap amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang batil yang dapat mengurangi nilai-nilai keislaman kita, ya. Harus kita jauhi hal-hal yang menyelisihi Islam itu sendiri, hal-hal yang menyelisihi syariat Islam itu sendiri, hal-hal yang diharamkan dan dikatakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang hal paling terdepan yang harus diketahui oleh sebagai seorang muslim dari Islam itu adalah mengetahui hakikat dinul Islam ini, mengetahui pula rincian syariat Islam ini. Karena dengan tahu, ya, rincian syariat Islam ini secara mendalam, tentu sesuai dengan ilmu yang dilandasi dasar-dasar yang sahih, Al-Quran ataupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa menjaga keislaman kita. Jadi kita harus mendalami agama itu, mendalami Islam itu, bukan setengah-setengah. Dan memang kita harus lebih mendalam memahami Islam itu sendiri. Karena kalau tidak mendalam, maka pemahamannya pun akan setengah-setengah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Jadi harus masuk Islam ini secara mendalam, secara keseluruhan, secara kafah, bukan sebagian-sebagian. Ketika syariat itu sesuai dengan hawa nafsu, maka diikuti dan diamalkan. Ketika syariat itu menguntungkan secara duniawi, maka diikuti dan diamalkan, bahkan dikejar-kejar. Tetapi ketika syariat itu tidak menguntungkan secara duniawi, maka diabaikan. Bukan begitu seorang muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa hidayah Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maka mari kita lihat beberapa di antara alasan kenapa Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, dengan Islam maka terhapus seluruh dosa dan kesalahan. Ya. Bagi orang-orang kafir sekalipun yang masuk Islam, maka itu jadi penghapus dosa-dosa mereka di masa lalu. Allah Ta'ala di surah Al-Anfal menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf." Ya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti menyudahi kekafiran mereka, yughfar lahum, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka ma qad salaf, yang telah lalu. Wa iya'udu faqad madat sunnatal awwalin. Ya. Dan jika mereka kembali lagi kepada kekufuran, kepada memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan berlaku sunnatullah, ya, terhadap orang-orang yang terdahulu yang mengingkari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Islam menghapus dosa-dosa dan kesalahan ketika orang-orang masuk Islam. Kemudian apabila seseorang masuk Islam, kemudian keislamannya baik, maka dia tidak akan disiksa atas perbuatannya ketika dia masih kafir. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan yang pernah dilakukannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamah." Ketika baik keislaman seseorang di antara kalian, fakulu hasanatin, maka setiap kebaikan
ya'maluha, yang dia kerjakan, yang dia lakukan, tuktabu bi asyri amsalihha, maka akan ditulis pahalanya 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan setiap keburukan, kejelekan yang dia amalkan, yang dia lakukan, tuktabu bimithliha, maka hanya dicatat seperti atau semisal, ya, 1 kali ketika dia melakukan kesalahan itu. Kemudian Islam juga adalah penyebab utama kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah penyebab utama kita terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an yang mengatakan ada seorang anak Yahudi yang dia selalu membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu ketika anak itu sakit. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun ketika mendengar anak itu sakit datang menengoknya. Kemudian ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menengok anak itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di dekat kepalanya, seraya mengatakan aslim, masuk Islamlah, ya. Maka si anak itu pun menoleh ataupun melihat ke arah ayahnya, ya, melihat ke arah ayahnya. Kemudian ayahnya pun berkomentar. Ya, anak itu meminta persetujuan ayahnya, ayah pun mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yakni Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya anak itu pun masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar seraya mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari azab neraka, dari siksa neraka. Kemudian di kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim, ya. Jadi keislaman kita ataupun Islam adalah jalan utama menyelamatkan kita dari azab neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan penyebab kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Islam, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ya. Jadi ketika kita masuk Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin qad aflaha, sungguh telah beruntung. Kemudian juga jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan atau berfirman di surah Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrah, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala lil islami, untuk menerima Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat cahaya dari Rabb-nya. Ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celaka bagi orang-orang yang keras hatinya min dzikrillah, atau lalai hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka adalah orang-orang yang nyata dalam kesesatannya. Jadi Islam bisa dengan berislam kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terang, sehingga mudah bagi orang Islam ketika mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana hak dan mana batil. Dan jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Islam juga merupakan tali persaudaraan yang kokoh. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya.
Bahkan ikatan persaudaraan sesama muslim bisa lebih kokoh daripada ikatan secara persaudaraan secara nasab sekalipun. Ya. Islam mengajarkan agar kita untuk saling melindungi, untuk saling menolong, untuk saling menyambung persaudaraan antara sesama muslim, dan untuk tidak saling mendolimi. Di surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah saudara. Jadi konsepnya ketika sesama muslim, bagaimanapun kurang baiknya saudara kita, maka gitu-gitu juga masih muslim. Bukan muslim-muslim juga begitu. Ini konsep persaudaraannya, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhulhu, wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh meleceknya, menghinanya. Ya. Jadi seorang muslim itu adalah saudara. Jangan sampai kita mendolimi sesama muslim, ya. Jangan sampai kita merendahkan sesama muslim, dan jangan sampai kita menghina sesama muslim. Jadi sekali lagi bahwa tali persaudaraan sesama muslim, ya, dan Islam itu sendiri mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk menjadi saudara dengan sesama muslim. Memerintahkan kita agar saling tolong menolong dan jangan sampai mendolimi saudara kita sesama muslim. Dan al-dzulmu dzulumat, kezaliman itu adalah kegelapan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di kesempatan yang lain menegaskan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, ya, di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair? Ya, amalan yang baik apa sih dalam Islam itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan atau menjawab, engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal, tentu ketika masih sesama muslim, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dan Islam ini bangkit dengan kepedulian. Islam itu bisa tinggi dengan tekad yang kuat, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, dengan hal-hal yang punya fadl atau keutamaan, baik dari sisi dunia dan terutama keutamaan dari sisi akhirat. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada manfaatnya bagi manusia, baik itu dalam perkara dunia dan terutama dalam perkara akhirat. Ya, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk kebaikan Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada bermanfaatnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berislam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang Islam. Dari sekian benih yang tercampur antara benih-benih laki-laki dan benih-benih dari perempuan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi janin yang lahir ke alam dunia dengan selamat. Dari janin yang lahir ke alam dunia dengan selamat ini, kita pilih Allah Subhanahu wa taala menjadi penganut Islam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggenggam Islam. Dari sekian ribu orang yang menganut dan menggenggam Islam,
kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang memahami Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa lapis kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara orang-orang yang memahami Islam sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allah pilih kita berkumpul menjadi orang-orang yang menyebarkan maslahat Islam, menyebarkan kebaikan dengan berbagai potensi yang kita miliki, dengan berbagai tugas yang kita emban. Maka mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menyadari bahwa inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menganut Islam, kita memahami Islam, dan mudah-mudahan kita juga mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam. Untuk kemudian kita sabar dalam semua tahapan-tahapan berislam. Kita sabar untuk menjadi orang Islam. Kita sabar untuk meniti ilmu Islam. Kita sabar untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki dari Islam, dan kita bersabar untuk mendakwahkan Islam. Dan menyebarkan kebaikan Islam bukan hanya berbicara di depan orang banyak, bukan hanya berorasi di podium, tetapi semua potensi yang kita miliki bisa dipergunakan untuk menyebarkan Islam. Tentu sebelum kita menyebarkan Islam, kita pun harus bertekad untuk mengamalkan Islam, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Ilmu jangan hanya jadi sebagai wacana, hanya sebagai wawasan, tetapi ilmu itu diamalkan, ya. Dan tentu kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang memahami Islam secara mendalam, rincian demi rincian, karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi agen-agen penyebar Islam. Maka tentu sebelum kita menjadi agen penyebar Islam, kita pun harus memahami Islam. Jangan cukup dengan semangat menyebarkan Islam tetapi tidak semangat menambah ilmu-ilmu keislaman kita. Terkadang kita kurang memahami rincian-rincian tentang sholat kita. Terkadang kita ada yang masih yata'ta dalam membaca Al-Quran. Itu bukan aib, tapi selama kita memperbaiki semua itu, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keislaman kita. Allahumma hfadna bil islami qaimin, wahfadna bil islami qaidin, wahfadna bil islami raqidin, wala tusmit bina aduwan wala hasidan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.